Bismillahirrahmanirrahim. Kan santri memiliki sikap yang didasarkan atas nilai-nilai agama Islam tentunya. Sebagaimana yang kita ketahui, nilai-nilai Islam itu harus mendominasi sehingga dia menjadi akhlak yang dimana santri-santri kita kemudian memiliki akhlakul karimah. Tandanya sholat sudah siap untuk dimulai. Summa dabara yas'ab. Tabarakalladzi nazalal furqana 'alal 'abdihi liyakuna lil alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Manusia di muka bumi ini menyebar ke segala penjuru dunia, menjalani kehidupan dengan berbagai cara untuk dapat hidup dengan berpedoman pada ajaran agama yang dianutnya. Islam, agama yang banyak dianut dan menjadi penyatu rasa persaudaraan, tidak pernah lepas terus melakukan syiar. Salah satunya pembelajaran agama yang disalurkan melalui jalur pendidikan. Sahabat Muslim, jumpa kembali dalam Jejak Islam. Episode kali ini kami akan mengajak melihat lebih dekat keberadaan pondok pesantren yang sudah banyak mengalami kemajuan dampak dari perkembangan zaman yang positif tentunya. Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan yang berlokasi di Kayu Tangi, Kota Banjarmasin, merupakan satu dari sekian banyak pondok pesantren yang sudah mengalami modernisasi dalam melakukan syiar Islam melalui pendidikan. Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqan yang berlokasi di Kayu Tangi, Kota Banjarmasin, merupakan satu dari sekian banyak pondok pesantren yang sudah mengalami modernisasi dalam melakukan syiar Islam melalui pendidikan. Ponpes Al-Furqan bermula hanya untuk sanawiyah dan playgroup. Pada 26 Rabiul Akhir 1426 Hijriah atau 4 Juni 2005, lembaga ini diresmikan dan pada tahun ajaran 2006-2007 dibuka Madrasah Ibtidaiyah.
Menyusul saat itu banyak masyarakat yang ingin menyekolahkan anak mereka mengikuti pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah. Ini membuktikan pondok pesantren memang masih banyak diminati, mengingat melalui pondok pesantren tentunya tidak hanya mendapatkan bekal ilmu duniawi semata, ilmu agama juga sangat banyak diperoleh para anak didik. Pondok pesantren ini memiliki keinginan santri-santrinya tentu saja memiliki pengetahuan keagamaan, juga memiliki pengetahuan umum, sehingga kedua pengetahuan ini terintegrasi secara baik. Berikut juga kita menginginkan santri memiliki keterampilan, baik itu keterampilan berkenaan dengan vokasional. Di sini ada SMK, sehingga santri ketika menjadi alumni memiliki keterampilan untuk misalkan meracik obat-obatan. Berikut juga kita banyak kegiatan pengembangan minat dan bakat untuk life skill santri kita, seperti public speaking, berbicara di hadapan publik secara umum. Berikut juga keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka juga banyak diajarkan tentang IT. Kita juga tentu pondok pesantren ini menginginkan santri memiliki sikap yang didasarkan atas nilai-nilai agama Islam. Tentunya sebagaimana yang kita ketahui, nilai-nilai Islam itu harus mendominasi sehingga dia menjadi akhlak yang dimana santri-santri kita kemudian memiliki akhlakul karimah. Juga kita mendidik santrinya agar mandiri, agar hidup sederhana, agar berdisiplin. Tentunya juga diajarkan pengetahuan tentang agama, bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, berbahasa asing seperti Arab dan berbahasa Inggris. Nah, Ma makna ra'yu ghanam? Mengembala kambing. Ya, sahih. Apa arti atau ma makna min mufradat tajirun? Tajirun artinya pedagang. Iya, sahih. Yang pertama adalah nada yang rendah. berikut juga biasanya kita memperkenalkan produk pendidikan kita. Salah satunya misalkan kita membawa santri-santri kita yang terampil bacaan Al-Qur'annya untuk jadi imam, yang memiliki kemampuan untuk khutbah. Kita berikan kesempatan untuk khutbah di beberapa masjid di lingkungan Banjarmasin khususnya, sehingga orang akan mengenal ini adalah produk pendidikan dari Al-Furqan. Sahabat Muslim, syiar Islam melalui pendidikan akhlak sangat penting, mengingat di dalamnya terkandung nilai-nilai budi pekerti yang bersumber dari ajaran agama. Kalau yang khusus tadi adalah diiakan dan untuk dimanfaatkan oleh semuanya. Dua adalah sebagai hamba Allah. Budi pekerti itu sendiri akan mencerminkan norma-norma sopan santun, tata kerama dan adat istiadat, sedangkan akhlak dapat terlihat dari norma-norma agama. Apakah ada pertanyaan terkait penjelasan yang Ustaz sampaikan? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silahkan. Mengapa para malaikat tidak ingin Allah menciptakan khalifah di muka bumi? Jawabannya adalah bahwasanya ini bukan bentuk penolakan, tapi mereka menghendaki ada orang yang bisa diandalkan untuk mengelola buminya. Mereka berkaca dari kejadian yang telah lalu, yaitu bangsa jin yang mereka sebenarnya dapat tugas sebelumnya dari Allah untuk menjadi khalifah, tetapi mereka tidak bisa menjalankan tugas tersebut. Bisa dipahami untuk jawabannya? Bisa. Alhamdulillah. Al-Quran surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Oke, silakan dibuka.
Ponpes Al-Furqon yang mengedepankan akhlak, sikap perilaku kepada para santrinya melalui salah satu program yakni tahfiz. Proses pembelajaran tahfiz pada santri mendapatkan teori dan teknik menghafal Al-Quran. 1, 2, 3. Bagaimana kalau misalnya ada salah satu di antara makmum yang batal? Maka yang Selain tahfiz, Ponpes Al-Furqon juga mengembangkan nilai-nilai kepesantrenan, antara lain ubudiyah, yakni menunaikan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjalankan ibadah sholat 5 waktu, berdoa, dan berbuat itu baik. sangat diangkat. Ya. Kemudian ngangkatnya seberapa? Ibu jari sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, diperhatikan posisi ruku. Punggung harus sejajar. Tangan posisinya ada di lutut, bukan dipegang di paha ataupun di kakinya. Nilai kepesantrenan lainnya muamalah, yakni suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari juga diterapkan. Di antaranya wajib berpakaian muslim, dilarang membawa alat IT, aturan jam makan, istirahat, serta mengaji. Hukum jami'an. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tafsir. Oleh karena itu kepada anak-anak kami silakan buka buku tafsirnya, kitab Jalalain. Kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, pembelajaran tafsir kita. Menanamkan kecintaan akan agama Islam agar mereka nanti dapat semakin memahami dan terus mengembangkan ajaran Islam dalam keseharian menjadi bagian syiar Islam di era modern saat ini. A'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang paling tahu terhadap makna dari lafal alif lam mim sebagai obat. Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini jelas mengungkapkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Dalam Islam, ilmu yang dimaksud cukup luas, tidak hanya sebatas ilmu agama, namun pengetahuan lainnya juga sangat penting. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Alif lam mim. Allahu a'lamu, hanya Allah yang mengetahui bimuradihi, arti dari kata alif lam mim tadi. Pondok Pesantren Modern Al-Furqon Muhammadiyah Banjarmasin 3 memiliki jumlah santri yang cukup banyak. Di antara para santri itu ada yang reguler dan ada juga yang berasrama. Khusus mereka para santri yang berasrama, mereka 24 jam berada di lingkungan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Mereka beraktivitas mulai dari pagi sampai malam hari dengan desain pembelajaran yang mulai dari pagi sampai malam diisi dengan berbagai macam kegiatan. Di pagi hari mereka selain belajar pembelajaran yang sifatnya mata pelajaran umum, mereka juga diberikan pembelajaran tambahan untuk memperdalam pembelajaran agama. Di antara pelajaran-pelajaran yang diajarkan di asrama adalah mereka diberikan pembelajaran ilmu-ilmu alat, bahasa Arab maupun bahasa Inggris, seperti pembelajaran ilmu nahwu, kemudian ilmu shorof, dan juga kita mengajarkan pembelajaran kitab kuning, seperti halnya mereka mengkaji kitab tafsir Jalalain. Kemudian metode yang kita gunakan untuk mengajarkan kepada mereka
khususnya dalam pembelajaran kitab kuning, mereka kita latih agar mereka bisa membaca kitab-kitab kuning, yaitu kitab-kitab yang tidak ada harokatnya. Kita latih supaya mereka dapat membaca dan juga memahami isinya, dengan diharapkan ketika nanti mereka tamat dari pondok pesantren ini, setidaknya mereka juga memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan keilmuan agamanya, khususnya keilmuan agama Islam yang didapatkan dari buku-buku ataupun kitab-kitab yang bertuliskan bahasa Arab. Sahabat Muslim, selain ilmu keagamaan, Ponpes Al-Furqon memiliki berbagai sarana penunjang pembelajaran, di antaranya ruang perpustakaan, praktek apoteker, dan laboratorium IPA. Ilmu pengetahuan yang juga diajarkan di Ponpes ini merupakan bagian dari modernisasi sebuah pondok pesantren. Kemajuan teknologi dan pengetahuan di luar ilmu agama juga menjadi faktor penunjang syiar Islam di era modern saat ini. How are you doing? Thank you. And you? Okay, a little about the BMDC. I want to ask here. Sahabat Muslim, sebagaimana pada umumnya, sebuah pondok pesantren biasanya identik dengan pondokan atau dihuni anak-anak santri. Namun di pondok pesantren Al-Furqon memiliki dua pilihan, mondok atau mengikuti pendidikan secara reguler, tidak mondok di pondok pesantren. Bagi santri, keduanya sama-sama memiliki manfaat, baik dalam mempertebal ilmu dan keimanan beragama. About technology. Okay, who will present it? Please come here. Who will present this speech? Spreading kindness can be a sturdy jariyah, as well as when giving bad example. Then it will be a sin jariyah that continues to flow. So is that. All good and bad deeds will be rewarded. Good deeds not only bring life, but also obtain forgiveness. In the hadith narrated by Bukhari and Muslim, the Messenger of Allah once said, "Anta'budallahu ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Which means, worship Allah as if you see Him. If you don't see Him, indeed He sees you. Therefore, it would be nice if we always do good everywhere, because there is Allah who is always watching. So many speeches that I can deliver. I apologize if there are mistakes. Thank you very much for your attention. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Jadi sebelumnya saya bersekolah di MI Al-Furqon. Nah, karena MTS Al-Furqon ini adalah lanjutan dari MI Al-Furqon, jadi saya sudah tahu bagaimana lingkungannya dan saya sudah mengenal beberapa gurunya, jadi lebih mudah untuk saya beradaptasi di MTS Al-Furqon ini. Saya pribadi juga tertarik untuk bersekolah di sini karena MTS Al-Furqon tidak hanya pembelajarannya tidak hanya mencakup pengetahuan umum, tapi juga mencakup ilmu agama. Jadi antara ilmu agama dan pengetahuan itu seimbang di sini. Saya mendapatkan banyak teman-teman baru yang seru, terus juga guru-guru yang humble dan menyenangkan. Jadi kegiatan belajar mengajar terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Sahabat Muslim, Islam selalu mengedepankan akhlak perilaku kehidupan manusia. Ini dimaksudkan agar kita senantiasa memahami qada dan qadar, karena setiap kesalahan dan kebaikan adalah anugerahnya. Saya juga dulu merupakan lulusan dari MI Al-Furqon, sehingga melihat bahwa
fasilitas di Al-Furqon memadai, melihat MTS Al-Furqon juga baik, juga pengen sekolah berasrama, jadi saya memilih MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon sebagai lanjutan dari MI Al-Furqon. Syiar Islam memerlukan orang-orang yang pandai mempraktekkan sholat dan membaca Al-Quran, pandai berbicara menyampaikan syariah Islam. Peran pondok pesantren yang juga sebagai wadah syiar Islam menjadi bukti nyata Islam terus berkembang tanpa mengenal waktu.